Haleluya. Praise the Lord. Good morning. Saya mengucap terima kasih kepada kita punya music team yang melayani setiap minggu dengan setia. Berikan tepuk tangan untuk kita punya music team yang hari ini melayani maupun yang hari ini nggak tugas. Dan khususnya saya salut dengan Lily, di mana pada saat-saat yang sebetulnya dia perlu di-encourage, dia encourage kita semua. Tuhan luar biasa, saudara, karena kalau kita melihat tema kita expectation, coba katakan expectation. Saya belajar bahwa ternyata expectation kita, pengharapan kita itu, kita ingat bahwa salah satu nama daripada gereja itu disebutkan sebagai mempelai Kristus. Jadi kalau gereja itu adalah mempelai, kita ini secara tubuh Kristus, kita ini mempelainya. Kristus adalah mempelai pria, ya. Dia akan kembali, dia akan datang lagi. Dia sudah datang, Yesus sudah datang yang pertama kali. Dia datang yang kedua kali untuk apa, saudara? Untuk menyambut kita semua. Jadi di dalam Tuhan nggak ada perpisahan. Di dalam Tuhan kita hanya ganti baju aja, saudara. Karena sekarang ini kita ada di kemah yang lama, ya. Tubuh ini terbuat dari apa? Dari debu, dari tanah. Akan kembali, satu hari akan kembali kepada debu dan tanah. Dan saya percaya pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan berikan tubuh kemuliaan. Di situ nggak ada lagi sakit penyakit, nggak ada lagi air mata. Tapi ada sukacita karena kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya pengharapan yang dari Tuhan nggak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Expectation kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau akan bicara kepada kami lagi, ya Tuhan. Engkau bicara kepada kami, Engkau menguatkan, Engkau menghibur, Engkau melengkapi, Engkau membangun. Engkau membangun kami, ya Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Engkau panggil kami pada saat-saat seperti ini. Kami hidup di masa-masa, di zaman yang sangat penting untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau bicara kepada kami yang hadir di sini maupun kepada saudara-saudari kami yang join online. Berkati juga ya Tuhan, karena Engkau akan bicara. Engkau pakai teknologi, Engkau pakai airwave ini Tuhan, supaya saudara-saudari kami juga diberkati yang join online. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah topiknya, judulnya You Are the Church. Anda adalah gereja. Anda adalah gereja. Katakan kanan kiri, Anda adalah gereja. Anda adalah gereja. Jadi begini saudara, minggu yang lalu Dhani Hermanus menyampaikan firman Tuhan yang saya dengarkan. Saya nggak ada di sini, tapi saya ada di San Bernardino. Sepulangnya dari sana saya dengarkan. Jadi siapa yang khotbah di sini, biarpun saya nggak ada, saya dengerin saudara. Saya diberkati. Saya teks pada dia, Dan, saya diberkati, luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Dhani Hermanus. Dan salah satu yang dia sampaikan begini saudara, dia cari gambar-gambar di Google itu ya. Biasanya kalau Anda cari gambar atau image, itu gereja itu digambarkan sebagai apa? Sebagai gedung. Sebagai gedung. Tapi saya senang waktu dia tayangkan gambar ini karena di sini apa saudara, gereja, you are the church, dan digambarkan di sini bahwa gereja itu bukan gedung tapi orang. Gereja itu saudara dan saya. Kita ini, kalau ini memang gambarnya kecil ya saudara, tapi orangnya ini macam-macam saudara. Ada yang lagi naik sepeda di sini, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi jalan, dan yang lain-lain. Mungkin ada yang lagi kerja, macam-macam saudara. You are the church. Anda adalah gereja. Jadi gereja itu bukan bangunan, tapi gereja itu adalah saudara dan saya. Saya percaya ini adalah yang saya akan sampaikan hari ini. Kalau Anda tangkap betul maknanya, maka Anda akan mengalami transformasi dari dalam. Bahwa kita bukan hanya datang ke gedung gereja,
tapi kita adalah gereja. Kita adalah gereja, dan waktu Anda tahu mengenai hal ini, maka Anda nggak akan bosan lagi jadi orang Kristen. Saya ingat ada pengalaman, saya ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami berdasarkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebetulnya. Saya nggak katakan cuma saya, tapi kepada kita sebagai orang-orang percaya, kita diurapi bukan hanya untuk hari Minggu, tapi waktu kita pulang, waktu kita kerja, waktu kita sekolah, waktu kita bisnis, waktu kita melakukan apapun, saudara, Tuhan urapi saudara. Percaya saudara? Many years ago, saya itu diundang, nggak tahu kenapa saudara, saya ini diundang untuk dalam pertemuan yang nggak besar, saudara, hanya kira-kira 6, 7, 8 orang mungkin. Dan di dalam pertemuan itu ada orang-orang yang punya macam-macam, posisinya macam-macam. Yang saya ingat ialah salah satunya itu adalah yang punya Sunkist. Kalau saudara ke supermarket itu ada Sunkist ya, orange juice atau macam-macam juice, itu dia yang punya, saudara. Dia punya Sunkist grower. Yang kedua itu adalah seorang yang punya bisnis di dalam plastik industri. Dia memegang 14% industri plastik di seluruh Amerika. Besar apa enggak, saudara? Besar. Yang ketiga, dia adalah seorang congressman. Yang keempat, 5, dan yang sisanya itu businessman, saudara. Dan saya diundang di dalam pertemuan itu, ya bicara, sharing. Lalu pembicaraannya itu berubah, saudara. Pembicaraannya berubah menjadi, mereka itu bicara mengenai tanggung jawab sosial, civic responsibility, ya, tanggung jawab di dalam komunitas, dan bicara mengenai civic. Nah, nggak tahu kenapa, saudara, waktu saya dengar civic, itu my mind itu shut off, saudara. Karena apa? Waktu saya SMP, SMA itu adalah pelajaran yang saya paling nggak suka, saudara. Kalau saudara tahu itu, siapa yang sekolah high school di Indonesia, Anda tahu ya, kalau civic itu nggak boleh merah. Kalau Anda di bawah 6 nilainya itu Anda nggak bisa naik kelas loh, saudara. Kalau dapat 5 aja nggak naik kelas, saudara. Saya dapat 3, saudara. Tapi saya dinaikin, karena apa? Karena gurunya nggak mau pusing sama saya. Ini anak bikin, udah gua naikin aja dah. Jadi bayangin, saudara. Jadi waktu mereka bicara mengenai civic gitu ya, aduh, my mind shut down, saudara. Saya nggak, pertama saya kurang suka, kedua apalagi ini bicara mengenai civic responsibility di Amerika ya. Gua nggak ngerti gitu istilahnya ya. Aduh, apalagi bahasanya makin lama makin susah. Jadi itu saya ya hormat aja, saudara. Saya sambil dengerin, tapi banyak yang nggak ngerti. Ada yang kata-kata yang bahasa Inggrisnya saya juga nggak ngerti, saudara. Jadi saya tulis, saudara. Saya tulis apa di situ, saudara? Saya tulis to do list. Tahu saudara apa yang saya mesti lakukan? Tapi kadang-kadang saya lihat mereka gitu ya. Ya kayak beberapa saudara lah kalau lagi dengerin khotbah gitulah, gitu ya. Gitu ya. Lalu kalau ada mereka yang ngomong bahasa Inggrisnya yang susah saya nggak ngerti, saya tulis. Waktu saya mau tulis kadang-kadang spellingnya juga saya nggak ngerti, tapi kira-kira aja lah ya. Jadi pikiran saya nggak dengerin mereka lagi, saudara. Pada saat itu, mulai saat itu ya. Lagi saya tulis sambil dengerin apa yang mereka bicara, tapi saya nggak ngerti, pikiran saya nggak ada di situ. Tahu-tahu saya dengar suara yang nggak seperti biasanya, karena salah satu orang itu bicara, omongnya lebih keras. Mereka bilang begini, let's ask Paul what he thinks about it. Dia bilang begitu. Because he was a businessman and now he is a pastor, he can relate with us. Saya lagi nulis, itu tiba-tiba ya urapan Tuhan. Urapan Tuhan ya. Saya nulis itu, saya lihat ke depan, saya bilang, tiba-tiba itu ya, saya dapat kata-kata dari Tuhan. Padahal pertanyaannya aja saya nggak dengar. Bukan nggak ngerti ya, nggak dengar. Nanya apa nggak dengar. Dia cuma bilang, let's ask Paul what he thinks about it. Wow. Jadi waktu saya angkat ya wajah saya dengan confident aja, saudara. Saya ngomong begini, this is what I think about it. Lalu saya ngomong, saya sampaikan. Begitu selesai, itu ada silence kira-kira 10 detik. Mungkin 15 detik.
Kalau saya diam sekarang 10-15 detik lama loh saudara. Kalau saudara jadi saya gimana? Dalam pikiran saya itu ya, dalam sekejap itu ya, Paul lu ngomong apa tadi? Pertanyaannya aja nggak denger. Mestinya kalau nggak denger ya, nanya ya, excuse me, can you please repeat the question again? I'm sorry, I was not paying attention. Tapi saya langsung ngomong aja, karena urapan Tuhan dan saya digerakin Tuhan. Dan waktu masa 10-15 detik yang silent itu saudara, tiba-tiba di leher saya ini rasanya anget saudara. Zeng gitu ya. Waduh. Tiba-tiba satu-satu tuh mereka bicara. Yes, yes. What he said is very right. Lalu satu lagi ngomong juga sambil lihat satu sama lainnya. Yes, yes, that makes sense. That's good. Thank you, Pastor Paul. Wah, saya pikir, oh God. Karena apa, saudara? Karena urapan Tuhan. Siapa yang di sini mau diurapi Tuhan? Untuk apa Anda diurapi? Anda diurapi untuk satu penugasan. Bukan cuma diurapi untuk di gereja, untuk nanti mungkin Anda senang, Anda sukacita, mungkin Anda rebah dalam hadirat Tuhan, mungkin Anda tertawa, itu semuanya bagus, semuanya oke, saudara. Tapi Anda diurapi itu bukan hanya untuk di dalam gedung gereja, saudara. Anda diurapi untuk satu penugasan. Saya sebelum hadir ke pertemuan itu saya berdoa dalam bahasa roh, saya berdoa dan saya belajar begini saudara, waktu urapan Tuhan itu turun ke atas Anda, urapan Tuhan itu sebetulnya sudah ada dalam diri saudara, tapi kapan mengaktifasikannya, itu Anda harus belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan, amin saudara. Anda nggak selalu harus tahu apa yang Anda lakukan. Anda nggak selalu harus tahu begitu, tapi Anda harus selalu bertindak seolah-olah Anda tahu. Seperti saya tadi itu loh saudara. Dengan confident aja, katakan confident. Jadi saya melihat begini, seneng nggak saudara kalau dengar kesaksian seperti ini? Saya senang, saya menyaksikan lagi aja saya senang. Saya menyaksikan, saya senang. Saya waktu merenungkan firman Tuhan, saya sendiri bisa tertawa sendiri. Anda waktu mendengar, Anda bisa dengar juga. Oh aduh, Anda bisa tertawa. Mungkin Anda yang mikir, Anda juga yang mikir begini. Wah gila juga nih pastor nih ngomongnya bisa begitu. Saudara, karena kita berani aja, saudara berani mempraktekkan. Saudara, kalau kehidupan kekristenan Anda seperti demikian, bisa bosan apa enggak? Menurut saya nggak bisa bosan, saudara, karena Anda mengalami hal-hal yang supernatural. Dari Senin sampai Sabtu, Minggu kita kumpul di sini, celebration menguatkan satu sama yang lain, dan Anda dibangun, dilengkapi, Anda keluar, Anda melayani lagi, saudara. Saya belajar bahwa sebabnya banyak orang Kristen itu mundur, bukan karena kurang datang ke gereja. Bukan. Tapi karena mereka itu bosen setelah mereka keluar gereja. Setelah pulang. Setelah di rumah. Setelah jam kebaktian. Waktu kerja. Waktu bisnis. Bosen karena Anda mengalami tantangan-tantangan, Anda mengalami kenyataan-kenyataan hidup yang waktu Anda di gereja ngomongnya bisa amin, tapi waktu di luar rasanya susah ini ya. Gimana ini ya, kok kayaknya nggak klop. Saudara, Anda perlu tahu bahwa waktu Anda melibatkan diri Anda dengan assignment, dengan penugasan dan penempatan yang Tuhan berikan kepada Anda, dimanapun Anda berada, apapun pekerjaan Anda, maka Anda akan have fun. Siapa di sini yang suka mau have fun dengan Tuhan? Saudara masih ingat kesaksian saya mengenai Alex, ternyata namanya Eddie? Saya sampaikan juga dengan confident, saudara, karena ternyata keliru juga, saudara. So what? Ternyata yang saya sampaikan menjamah hidupnya si Eddie itu, saudara. Jadi saya melihat bersama dengan Tuhan itu, Tuhan urapi saudara. Anda tahu bahwa you are the church. Anda ini gereja. Nanti akan kita lihat apa yang terjadi
di diri banyak orang Kristen sekarang ini. Nanti akan kita lihat. Tapi sebelumnya saya akan ajak saudara untuk mengulangi beberapa ayat yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 16 ayat 15-16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi saudara, ternyata di sini pertanyaan yang pribadi secara personal. Sekarang Tuhan juga tanya kepada Anda, menurut kamu aku ini siapa? Menurut Anda ini Yesus ini siapa? Karena ada orang yang hanya menganggap Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Iya betul, dia yang memberkati. Iya betul, dia yang menyembuhkan. Iya betul. Tapi apakah hanya itu, saudara? Secara pribadi, karena ada orang datang ke gereja hanya mengharapkan Yesus itu sebagai penolong, sebagai yang memberi berkat yang berkelimpahan. Senang sekali kalau dengar firman yang seperti itu. Tapi waktu Anda mengalami aniaya, waktu Anda mengalami tantangan, Anda bisa nggak kuat. Padahal ikut Yesus itu berarti Anda juga akan mengalami masa-masa yang sukar. Anda akan mengalami tantangan demi tantangan. Anda akan mengalami bahkan aniaya. Anda mungkin nggak disukai oleh teman-teman saudara. Saudara, menurut Anda saat ini, Yesus itu siapa? Ayat yang ke-17, kata Yesus kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jadi berarti di sini ada apa? Pewahyuan. Katakan pewahyuan. Lagi katakan pewahyuan. Pewahyuan itu sangat penting saudara, karena apa? Anda bisa bicara atau bisa belajar mengenai iman, asal katanya apa, bahasa aslinya apa. Tapi waktu Anda menjalani hidup, Anda bisa tahu pelajaran mengenai iman, tapi kalau Anda nggak dapat pewahyuan, Anda bisa tidak beriman. Tapi waktu Anda mendapat pewahyuan dari Tuhan, maka Anda berdasarkan firman Tuhan, Anda bisa beriman karena firman yang dari Tuhan. Jadi pewahyuan itu perlu Anda terima setiap kali Anda di rumah sendirian waktu baca Alkitab, waktu Anda berdoa, saat ini waktu datang ke gereja, Anda dilengkapi, Anda minta download dari Tuhan, minta pewahyuan dari Tuhan. Karena pewahyuan dari Tuhan ini akan bekerja di macam-macam aspek di dalam hidupmu. Di sini dikatakan ayat berikutnya, ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Itu ayat yang sudah saya bahas 2 minggu yang lalu. Yang berikutnya 1 Korintus pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-11. Dituliskan di sini sesuai dengan gambar yang tadi saya tayangkan, you are the church. Gereja itu adalah orang ya. Ayat ini mengatakan, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah." Kalimat berikutnya apa saudara? Bangunan. Ayo saudara, katakan sama-sama. Sama-sama yang keras. Apa? Jadi kamu ini bangunan. Kita ini bangunan. Halo? Jadi bukan gedung ini saudara. Kalau gereja itu ini berarti waduh saudara sangat pasif sekali. Gedung ini tetap ada di sini. Senin sampai Sabtu ya tetap ada di sini saudara. Tapi gereja itu adalah orang, ya. Anda dan saya, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 10, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan." Ini Rasul Paulus mengibaratkan dirinya sebagai ahli bangunan. Dia membangun ya, yang cakap, yang telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi, coba kita baca sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tiap-tiap kita, karena kita ini adalah bangunannya Tuhan,
Kita perlu tahu ini satu sama lain gimana kita membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Katakan sama-sama, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara mengenai gereja ternyata saudara, gereja itu dari abad pertama, kedua, lalu abad ketiga mengalami tantangan, dan gereja mengalami masa gelap pada saat itu. Sehingga kalau sekarang kita ini mengalami di mana kita berada sekarang, Anda perlu tahu sejarahnya. Kalau saya bisa berikan perbandingan, yaitu saudara di kolom sebelah kiri itu ada gereja tradisional. Yang sebelah kanan adalah gereja eklesia yang saya sudah sebutkan 2-3 minggu yang lalu. Nah, latar belakangnya begini saudara, pada abad yang ketiga itu Kaisar Konstantinopel ya membuat kekristenan itu sah. Dan abad yang ketiga itu juga saudara, gedung gereja itu dibangun oleh Kaisar Konstantinopel. Dan gereja mulai bertemu di gedung, hanya di gedung. Ketemunya hanya di gedung. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada penurunan, katakan penurunan. Penurunan di dalam relationship. Ada penurunan di dalam relationship dan ada shift, ada perubahan. Katakan perubahan. Ada perubahan yang tadinya holy people, katakan orang-orang yang kudus, bukan orang kudus yang sudah meninggal, bukan. Saudara dan saya, kita sudah dikuduskan. Makanya Rasul Paulus itu seringkali menuliskan, dia menyebutkan the saints, you are the saints. Anda adalah orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang sudah dikuduskan karena darah Yesus. Amin saudara. Jadi ada shift, ada perubahan dari holy people menjadi holy building. Menjadi holy building itu sebabnya kalau orang nggak mengerti bahwa saudara yang di dalam Kristus itu adalah gereja, ya orang menganggap bahwa gedung itu holy, gedung itu suci. Jadi orang itu kalau misalnya di luar, saya ada melihat beberapa kali saudara, dulu, sekarang udah nggak pernah lihat lagi ya saudara. Ada orang yang datang, begitu mau masuk gereja, lalu keluarin semprot supaya nggak bawa rokok, lalu masuk ke gereja. Halo, apa kabar? Ya, lalu nyanyi. Karena apa? Dia pikir masuk ke gedung yang kudus. Enggak. Yang kudus, yang dikuduskan Anda sebagai orang. Abad yang keempat itu ada kaisar namanya Theodosius. Itu dia mewajibkan semua orang yang mau menjadi Roman citizen, warga negara Roma, itu diwajibkan harus menjadi Kristen. Jadi banyak orang yang jadi Kristen tapi enggak mengalami lahir baru. Are you with me? Enggak mengalami Tuhan, enggak mendapat revelation, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan di dalam hidupnya, tidak ada perubahan karakter, sehingga worship hanya menjadi dingin aja saudara. Bahkan ada penyembahan berhala yang masuk dalam gereja. Dan ada lagi perubahan setelah itu. Ada lagi perubahan, shift saudara, dari holy people to holy men. Maksudnya apa? Yang kudus itu cuman pendetanya aja. Jemaat nggak kudus. Sehingga orang berpikir bahwa saya nggak layak, hanya pastornya aja, hanya pendetanya aja. Bahkan ada perubahan lagi, Alkitab itu nggak bisa dimiliki oleh orang biasa. Jemaat biasa, hanya apa saudara? Hanya pendeta.
Jadi ada kemerosotan di dalam gereja. Sehingga tanpa sadar, gereja menjadi hanya tradisi aja. Tradisi apa itu, saudara? Gereja adalah sebuah bangunan. Ya, gereja adalah sebuah bangunan. Jadi saya melihat bahwa ada orang-orang yang datang ke gereja bukan hanya tadi saya katakan rokok dimatiin atau tadinya ngomongnya nggak benar waktu di dalam gereja kayaknya alim seperti malaikat. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang kalau mempunyai sikap yang demikian itu menaruh gereja itu seperti di kompartemen-kompartemen. Ngerti maksudnya? Oh ya, saya ke gereja sekarang ini. Oh ya, kalau ke gereja, amin, amin. Ya. Tapi waktu di rumah Anda ngosipin leader Anda, atau Anda gosipin orang lain, atau Anda jelek-jelekin orang, atau Anda jelekin pasturnya. Oh, saudara, lalu pas Anda lakukan itu, Anda lakukan di depan anak-anak Anda. What's up with that? Anak-anakmu akan bingung. Karena anak-anak Anda datang juga ke gereja, ngelihat, papa, mama, kalau ke gereja kok begitu ya, tapi di rumah kok lain ya. Bingung, saudara. Perhatikan, saudara, kalau Anda bersikap bertindak sebagai traditional church, ya, Anda menaruh sikap seperti kompartemen-kompartemen itu, maka anak-anakmu juga akan nggak respect dengan Anda. Are you with me? Anakmu bingung. Yang bikin bingung siapa? Ya Anda sendiri. Tapi saya melihat bahwa gereja adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana, saudara? Dari kegelapan. Saya bukan lahir dan dibesarkan dari keluarga Kristen, bukan, saudara. Saya nggak tahu pada saat itu saya hidup di dalam kegelapan. Saya menerima Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan Dia memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Jadi yang berikutnya di sini, traditional church, gereja yang tradisi apa, saudara? Pertemuan keagamaan aja, hanya religious aja. Oh, hari Minggu, oke, ya. Nggak ada apa-apa lagi, saudara. Tapi kalau gereja eklesia, gereja itu mengalami pewahyuan. Katakan lagi, pewahyuan. Anda mengalami pewahyuan, Anda mengalami Tuhan. Anda dikuatkan. Ini jangan salah mengerti, saudara. Oh, kalau begitu kita nggak perlu datang ke gereja hari Minggu. Bukan begitu, saudara. Ada orang tuh suka ngambil terlalu ekstrim. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani 10 ayat 25, dikatakan, jangan kamu melalaikan, menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Hendaklah kamu saling menguatkan, saling menghibur, saling melayani, saling. Jadi kalau Anda bilang cuma, oh kalau gitu ya di rumah aja dah, nggak perlu, yang penting cuma saya sama Tuhan. That is not right. Kita perlu kumpul hari Minggu, perlu. Dedikasikan satu hari, perlu, saudara, berkumpul bersama-sama, perlu, dan Anda mengalami pewahyuan dari Roh Kudus. Kalau enggak hanya keagamaan aja. Ini hari Minggu saya ke gereja, hari Minggu setor muka, hari Minggu habis itu ya pokoknya datang, gimana tadi khotbahnya? Lucu. Yang diingat lucunya. Saudara, I'm not trying to be funny here. Saya sebagai gembala mau melengkapi dan membangun, saudara. Karena Anda adalah bangunan Tuhan. Bangunan. Jadi Anda perlu dibangun. Terserah saudara. Kalau enggak ya Anda bisa datang, tapi enggak dibangun karena enggak mengalami pewahyuan. Itu yang tidak saya inginkan. Gereja yang tradisional, saudara, tidak ada yang supernatural. Enggak ada. Enggak ada yang supernatural, tidak profetik, tidak ada karunia roh, hanya kemampuan manusia saja.
Kemampuan manusia yang supernatural nggak ada, saudara. Itu gereja yang tradisional, yang waktu tadi saya sebutkan sejak abad ke-3, gereja mengalami masa suram. Karena orang diharuskan. Nggak bisa, saudara. Harus ada pertobatan dari dalam. Tapi gereja eklesia itu ada supernatural. Dengan tanda-tanda dan keajaiban. Ada amin? Oh, it's weak. Amin. Yes, ada. Dan ada kepemimpinan yang apostolik dan profetik, kenabian, dan melibatkan kekuatan Tuhan. Melibatkan kekuatan Tuhan. Ini yang saya sebutkan, saudara. Siapa di sini yang perlu kesembuhan? Angkat tanganmu. Oke. Siapa di sini yang perlu Anda berdoa dan Anda tahu Anda coba siapa yang perlu kesembuhan? Anda berdiri. Anda berdiri. Saya mau berdoa. Apapun penyakit Anda ya. Ini saya mengatakan ini berdasarkan firman Tuhan. Amin. Anda yang melihat online juga, saya sekarang mau setuju dengan firman Tuhan dan saya mau setuju dengan Anda. Ya, Anda angkat tangan satu tangan Anda. Oke, Anda tumpangkan di bagian tubuh Anda yang sakit. Tumpangkan di mana yang sakit? Tumpangkan. Saat ini sehati, gereja, ayo saudara jemaat kita sehati, kita berdoa. Saat ini di dalam nama Yesus, aku lepaskan kesembuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi back pain, tidak ada lagi neck pain, tidak ada lagi, oh di dalam nama Yesus. Oh yes, shoulder pain di dalam nama Tuhan Yesus, ankle pain di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, oh sakit di dada, sakit di perut di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, apapun penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Saat ini ada yang merasa napasnya sesak, saat ini sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Yesus kesembuhan mengalir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Prostate di dalam nama Tuhan Yesus sembuh saat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Coba saudara yang berdoa tadi lakukan apa yang tadinya Anda nggak bisa lakukan, yang tadi Anda gerakan, yang tadinya waktu sebelum Anda datang rasanya gimana, sekarang setelah didoakan bagaimana? Berapa banyak saudara yang mengalami perubahan? Angkat tanganmu. Anda mengalami perubahan, Anda mengalami lebih baik, puji Tuhan. Ada lagi mengalami lebih baik, yes, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada lagi, yes. Siapa lagi? Iya, puji Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya mereka ini yang mengalami kesembuhan, supaya waktu mereka pulang tetap sembuh. Di dalam nama Yesus. Mereka yang belum mengalami kesembuhan, belum mengalami perubahan, kami doakan terus supaya mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Oh, praise the Lord. Jadi saudara, ada yang supernatural, tapi bukan hanya di dalam gedung gereja waktu kebaktian, tapi waktu kita pulang. Waktu kita kerja, waktu Anda doakan orang sakit, waktu Anda melihat orang sakit itu sembuh, it is fun. Amin, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, gereja yang tradisional itu gimana, saudara? Memberi itu hanya ala kadarnya aja. Oh, memberi, oke, memberi. Ala kadarnya aja. Sekedar, ya, seberapa yang Anda sukalah.
Gereja yang tradisional itu begitu, saudara. Tapi eklesia nggak pernah begitu. Eklesia itu adalah gereja yang memberi secara dermawan. Bahasa Inggrisnya itu generous, katakan generous. Memberi dengan generous, bahkan sacrificial. Memberi dengan berkorban, saudara. Kedermawanan yang dimotivasi oleh rahmat atau grace, ya. Dan apa, saudara? Dengan rasa hormat. Jadi kalau kita memberi itu dengan pengucapan syukur, dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan pemberianmu. Hormatilah Tuhan dengan hasil pertamamu. Hormatilah, kita menghormati Tuhan bukan hanya begini-begini, saudara, tapi secara keuangan juga, saudara. Tuhan bilang begini, ujilah aku. Coba kamu uji aku. Yang ngomong bukan saya, Tuhan yang bilang, uji aku. Tidakkah aku akan membuka kepadamu tingkap-tingkap langit? Sehingga kamu diberkati sedemikian rupa, sehingga kamu nggak akan punya tempat cukup untuk menampungnya. Wow, saudara, saya dan banyak dari kita di sini yang sudah mengalami hal yang seperti itu. Tapi waktu diberkati, kita nggak lupa. Ada orang yang minta berkat, diberkati, kabur dari Tuhan. Jangan begitu. Ada orang nggak ada kerjaan, didoakan dapat kerjaan, nggak ke gereja karena dapat kerjaan. Berikutnya, saudara, gereja yang tradisional itu cuma 20% orang aja yang partisipasi, yang terlibat. Anda pernah dengar istilah Pareto Principle? Di dalam bisnis banyak orang juga yang demikian, di dalam corporation banyak orang yang begitu juga. Cuma 20% orang yang kerja. Di gereja banyak yang begitu juga, bahkan ada yang lebih sedikit lagi, saudara. Tapi kalau eklesia, saudara, 100%. Saya pernah sampaikan many years ago waktu kita ada dalam perkumpulan pendeta-pendeta, many years ago, saudara, itu mereka pada share ya, berapa persen yang terlibat aktif. Oh, ada yang bilang cuma 5%, ada yang cuma ya 10%. Pas giliran saya, waktu saya giliran saya belum sampai ya, saya hitung-hitung, saya pikir, saya sambil mendengarkan mereka. Lalu pas giliran saya bilang, oh kira-kira 55% ada sih di jemaat di gereja kita. Mereka tepuk tangan. Jadi waktu sampai saya senang juga ya, 50% dibanding cuman 5%, 7%, 10%. Jadi waktu saya pulang ke rumah itu saya sambil nyetir, saya senyum-senyum sendiri. Bangga saya sama gereja saya. Gereja Tuhan. Ceritanya. Lalu Roh Kudus bicara. Gereja itu adalah tubuh. Kalau tubuh kamu cuman berfungsi 55%, di ICU kamu. Bahasa Ibraninya piansui. Bangga. Bangga. Enggak, 100%. 100%. Oke, saya melihat kita kalau Lights on Miracle Hill, menurut saya 100% tuh. Sekarang nggak ada Lights on Miracle Hill, masih bisa 100% apa enggak? Come on now. Karena kalau Anda tahu, gereja itu adalah orang bukan karena ada event, bukan karena ada program, bukan, saudara. Berikutnya lagi, gereja yang tradisional itu cuma konsumen aja, consumer. Orang datang, bless me, serve me, encourage me. Come on, consumer. Apa yang kamu bisa berikan pada saya. Tapi kalau eklesia nggak begitu, saudara. Eklesia itu produser, menghasilkan, datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Datang untuk melayani walaupun enggak waktunya tugas.
Ups. Nggak waktunya tugas juga melayani, karena ada orang-orang yang, oh ini minggu ini gue nggak tugasnya dia. Sehingga kalau ada yang perlu dilayani, Anda nggak mau melayani karena Anda lupa. Kalau di gereja aja udah lupa, waktu dipulang bagaimana saudara? Berikutnya saudara, gereja tradisional hanya pusatnya itu Injil keselamatan. Saya mau selamat nanti kalau mati masuk surga. Saya mau selamat, keluarga saya selamat, di sini juga selamat, di kerjaan selamat, ya Injil keselamatan. Selamat, siapa yang nggak mau selamat? Siapa yang mau celaka di sini? Nggak ada yang mau celaka. Fokusnya gereja tradisi, nggak salah saudara, Injil keselamatan, Yesus is the Savior, it is right, yes. Tapi eklesia itu bicara mengenai apa? Injil kerajaan. The gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom, jadi ada rajanya. Ada rajanya, rajanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri menjadi raja, kita turun tahta. Ada orang-orang Kristen yang masih mau bercokol di tahta. Salah, nggak mau say sorry, nggak mau ngampunin. Oh, bukan salah gua, masih di tahta. Padahal firman Tuhan bilang, kamu mesti mengampuni. Kalau salah bilang I'm sorry. Hello. Tapi hanya nyampe di sini belum dapat pewahyuan, sehingga nggak mau mengampuni, nggak mau say sorry, saudara. Karena apa? Fokusnya dia itu masih di atas tahta. Dengar sih firman, tapi nggak mau. Sampai mati gua nggak akan ampunin tuh orang. It's sad. It is sad. Yang berikutnya, gereja tradisional itu hanya mementingkan satu gunung atau bukit yang saya sebutkan 2 minggu yang lalu. Ada gunung, ada 7 gunung. Gereja tradisional itu hanya memperhatikan gunung apa? Gunung keagamaan aja. Agamanya apa Pak? Kristen. Oke. Gereja mana? Ada yang bisa sebutkan, ada yang nggak bisa sebutkan. Karena nggak tahu gerejanya mana, main celok sana, main celok sini. Pindah sana, pindah sini. Wah, saudara, repot itu. Tapi ada orang-orang yang hanya fokusnya, pokoknya gereja aja. Hanya satu gunung. Padahal saudara, gereja yang eklesia itu ada mandat, katakan mandat. Mandatnya apa saudara? 7 gunung. Ada 7 gunung. Apa itu saudara? Oh Jesus, I have to say this, help me Lord. Are you with me? Ada 7 gunung area di dalam kehidupan. Ya, 2 minggu lalu sudah saya sampaikan. Saya akan ulangi dan saya akan bahas dengan lebih detail. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah gereja. Yang ketiga adalah pemerintahan atau politik. Yang keempat adalah apa saudara? Pendidikan, education atau akademik. Yang kelima adalah bisnis, ya, atau profesional. Jadi bukan berarti Anda harus punya bisnis, tapi Anda yang kerja, ya. Yang keenam adalah apa saudara? Katakan sama-sama. Oke, media. Dan yang ketujuh apa? Seni dan hiburan. Saya ulangi. Saya bahas sedikit aja ya saudara. Keluarga penting sekali. Gereja, yes, saya sudah sampaikan. Pemerintahan atau politik. Ada orang yang bilang kita nggak perlu terlibat di dalam pemerintahan, dalam politik, saudara. Nah sekarang saya mau beritahu kepada Anda. Coba saya tanya aja deh ya. Instead of saya yang kasih tahu, saya mau tanya dan Anda respon. Boleh? Oke. Siapa di sini? Oke, nomor 5. Nomor 5 apa saudara?
Bisnis ya. Tapi saya katakan bukan hanya bisnis. Saya mau tanya pada saudara, siapa di sini yang bekerja? Anda kerja, coba angkat tangan. Lalu siapa yang juga punya bisnis? Angkat tangan. Bagaimana kalau berdiri dan bisa tetap berdiri terus? Tetap berdiri terus. Oke. Anda yang angkat tangan, saudara yang kerja atau saudara yang punya bisnis? Oke, Anda berdiri. Oke, berdiri. Wow, oke. Lihat. Oke, Anda kerja ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kita lihat lagi ya. Yang ke berapa ini ya, media di sini ya. Siapa di sini yang terlibat di dalam sosial media, suka lihat apa misalnya WhatsApp atau pokoknya pakai sosial media, suka lihat televisi, siapa? Saudara? Oke. Kalau Anda belum berdiri, Anda bisa berdiri. Oke. Alright. Media sangat penting ya, sangat penting. Yang ketujuh ya. Siapa di sini yang suka nonton film? Oke, suka nonton film. Yang tadinya belum berdiri, kalau Anda, saya suka nonton film tuh. Oh ya, Korea? Ya. Oke. Pendidikan ya. Siapa yang masih sekolah? Atau siapa yang masih sekolah? Angkat tangan. Oke, yang tadinya belum berdiri bisa berdiri. Siapa yang pernah sekolah? Oke, berdiri. Oke, pemerintahan, politik ya. Siapa yang di sini terlibat di dalam pemerintahan? Mungkin Anda tentara atau Anda di dalam jabatan tertentu di pemerintahan. Di kebaktian kita berikutnya itu ada beberapa orang-orang kita yang terlibat di militer. Oke. Wah, ini sekarang aja nih udah hampir semuanya nih berdiri ya. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi nih. Siapa di sini yang poin pertama apa sih tadi ya? Oh, keluarga. Siapa di sini yang punya keluarga? Oke. Siapa yang punya keluarga di Indonesia? Oke, jadi kalau yang belum berdiri, Anda berdiri dong ya. Oke. Gereja, siapa yang bergabung gereja? Ya, Anda di sini juga semuanya. Jadi coba lihat kanan kiri, semuanya nih. Oke, bentar, tetap berdiri ya, tetap berdiri. Coba saudara, seringkali itu kita memilah-milah politik dan ikut. Pendidikan, bukan urusan gua. Pokoknya kirim ke sekolah aja lah. Padahal di rumah lebih banyak sama orang tua daripada sekolah. Apalagi sekolah minggu. Are you with me? Jadi saya melihat saudara, kalau kita tidak menyadari bahwa setiap tempat yang gagal kita tuju, apapun itu ya, kita abaikan, maka kegelapan akan masuk di situ. Misalnya media. Tahu nggak saudara, salah satu yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi banyak orang itu melalui media. Untuk bisa merubah pola berpikir, bikin film yang lucu-lucu tapi ada joroknya sedikit. Orang ketawa, hahaha, ada joroknya, nggak kerasa, masuk. Ada film lagi apa gitu ya, ada tiba-tiba di situ ada perempuan sama perempuan kissing. Nggak apa-apa lah, yang penting ceritanya bagus, laki sama laki kissing. Ya, tapi ceritanya lucu nih, ya, tanpa sadar masuk dalam pikiran Anda kompromi. Kegelapan masuk. Lalu mulai Anda lihat, si Anu juga begitu, berarti tanpa sadar nilai Anda menjadi hilang. Konsep di dalam firman Tuhan, Anda nggak abaikan lagi. 7 gunung ini, ada yang menyebutkan sebagai 7 spheres of influence, yang mempengaruhi kita.
Jadi kita perlu tahu, saudara, kita perlu terlibat. Kalau Anda di rumah, kalau Anda adalah orang tua, Anda pakai otoritas Anda sebagai orang tua. Jangan pikir karena Anda satu rumah, lalu otomatis anak akan nurut. Kita dilahirkan, ada benih-benih rebellious. Kok ada yang ngelihat saya kayaknya begitu ya? Siapa di sini yang pernah ngajarin anak Anda bohong? Ini nanti ya, nak, kamu bohong, caranya begini. Ada yang gitu? Nggak ada. Tapi tiba-tiba anak Anda lagi kecil, siapa yang jatuhin ini? Padahal dia yang jatuhin. Itu ada benih-benih rebellion. Orang tua harus mengajar. Orang tua harus tahu otoritas. Belajar otoritas. Otoritas rohani, otoritas dalam gereja, otoritas itu nggak bisa kita nggak bisa berada di atas otoritas, above the law. Di pemerintahan ada otoritas apa enggak? Di jalanan aja ada otoritas. Masa di gereja nggak ada otoritas? Masa di rumah nggak ada otoritas? Terima kasih, saudara. Silahkan duduk. Jadi, saudara, kalau terang itu nggak masuk, kegelapan yang masuk. Kita tahu kamu adalah terang dunia. Tapi kalau terangnya itu cuman hari Minggu doang, maka saudara tahu ya, Anda diurapi untuk penugasan dan penempatan. Are you still with me? Ya. Orang yang kerja dibilangnya you are employed, ya. Anda perlu tahu bahwa Anda bukan hanya employed, but you are deployed by the Spirit of the living God. Anda ada di tempat kerjaan Anda di sana, Anda ditugaskan, ditempatkan dengan urapan yang Anda terima dari Tuhan, Anda menjadi terang di tempat kerjaanmu. Kita maunya dipisahin aja, saudara. Yang seperti tadi saya bilang, gereja tradisi aja. Tuhan Yesus sendiri waktu dia berdoa, dia bilang begini, aku tidak meminta supaya engkau memanggil mereka dari dunia. Enggak. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Jadi kalau Anda bilang, aduh bos saya jahat. Waduh supervisor saya jahat. Wah ini orang begini, orang itu begitu. Ini klien saya begini. Stop it. Anda jadi terang di sana. Anda perlu belajar bagaimana dengan hikmat, dengan kasih. Anda bisa beroperasi dengan karunia-Nya Tuhan, maka Anda akan menjadi terang. Coba prakteknya gimana sih? Prakteknya Tuhan Yesus bilang begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, maksudnya bukannya terus kita mati, bukan itu, tapi dari sistem. Are you with me? Enggak. Tapi supaya kita masuk dan kita menjadi terang. Aktif. Dan waktu Anda menjadi terang, jangan berlaku yang aneh-aneh, saudara. Tadi saya katakan, saya sebelum meeting dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi, saya berdoa dalam bahasa roh. Di rumah, saya enggak berbahasa roh waktu mereka tanya saya. So let's ask Paul what he thinks about it. Orang bingung, saudara. Freak out. Are you with me? Saya dengan natural aja, mereka nggak tahu. Sampai sekarang mereka nggak tahu. Tapi mereka mendapat jawabannya. Saudara melihat, coba Anda pikirkan ya, kenapa? Kenapa Yusuf ya setelah dipenjara lalu dia juru minum akhirnya ingat waktu Yusuf menafsirkan mimpinya, lalu waktu Firaun mendapat mimpi juru minum
bilang, oh ada orang tuh waktu saya di penjara dia menginterpretasikan demikian. Firaun bilang, aku udah cari orang-orang nggak ada. Coba panggil. Dan di situ dituliskan di dalam buku Kejadian, Yusuf itu dari penjara ya, dia bercukur ya, lalu dia ganti pakaian, lalu dia berbicara seperti orang Mesir. Are you with me? Di dalam cerita itu Anda melihat bahwa waktu saudara-saudaranya datang pun saudara-saudaranya nggak ngenalin. Oke? Tapi Yusuf bisa berbicara dengan karunia pengetahuan, dengan menginterpretasikan mimpi, dengan karunia hikmat. Yusuf bisa memberikan nasihat kepada Firaun untuk bicara mengenai ekonomi Mesir. Are you with me? Oke? Dia nggak berlaku yang aneh-aneh. Waktu dipanggil, dia bilang, misalnya ya, Firaun, nggak ada urusannya lah untuk mimpi kamu. Oke, sebelum saya menafsirkan arti mimpi kamu ya, atau sebelum saya memberikan nasihat mengenai keuangan di Mesir, kamu perlu disunat karena saya orang Yahudi, kamu orang Mesir. What would happen? Hello? Dia nggak bisa bilang begitu, saudara. Dia layani, dia berhikmat, dia sampaikan, sehingga Firaun bilang begini, nggak ada orang yang seperti dia ini di negara saya. Nggak ada. Lalu dia buat keputusan di seluruh Mesir, orang yang punya kuasa setelah saya itu Yusuf. Nggak ada satu orang pun yang bisa bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Wow, luar biasa sekali. Lalu pada satu saat di dalam ceritanya itu ya, Firaun tanya, saudara-saudara kamu ada berapa? Saudara-saudara kamu ada berapa? Kira-kira maksudnya apa tuh, saudara? Firaun, menurut saya ya, Firaun itu diberkati luar biasa. Kamu ada saudara berapa? Saudara-saudara kamu kayak kamu enggak? Pastor Dion, sebelum dia full time di gereja, dia itu kerja di lawyer. Mungkin saudara tahu. Ya. Itu bosnya sayang sama dia. Dan dia melakukan prinsip-prinsip Alkitabiah, integritas, semuanya melakukan yang terbaik. Sehingga waktu dia mau full time, itu bosnya sedih, saudara. Nggak mau. Nggak dikasih keluar. Ada orang yang dikeluarin, ini nggak dikasih keluar. Bosnya ngomong sama saya, Pastor Paul, kalau Dion ini nggak bakal jadi pastor, saya nggak mau dia keluar. Terus dia ngomong begini sama Dion, kalau ada orang dari City Blessing yang mau kerja di kantor saya, kamu yang pilih, saya akan terima. Nggak usah di resume apa segala macam, kamu yang kasih tahu saya. Kita mesti bisa jadi kayak gitu, saudara. Are you with me? Oke. Masih ada 2 ayat lagi. Puji Tuhan. Are you still with me? Semangat? Oke, cepat ya. 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan apa, saudara? Akan apa? Akan apa, saudara? Katakan sama-sama, mengurapi. Mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan apa, saudara? Menyelamatkan umatku dari tangan orang Mesir, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku.
Saudara, Tuhan bicara kepada nabi namanya Samuel, engkau urapi nih orang ini, namanya Saul. Tapi diurapi bukan hanya untuk diri sendiri, diurapi untuk penugasan. Are you with me? Diurapi untuk assignment, diurapi untuk ditempatkan. Are you with me? Nangkep ya? Anda diurapi waktu Anda tahu Anda diurapi, berarti Anda diurapi untuk menyelesaikan masalah. Anda yang kerja itu karena bos Anda nggak mau melakukan bagian itu, jadi dia butuh Anda, dia hire Anda. Jadi jangan komplain, ini susah ini loh, Anda kerja itu kan Anda ngurusin problemnya orang sebetulnya. Are you still with me? Oh God. Jadi saya melihat Saul diurapi untuk satu penugasan. Dia diurapi untuk menjadi pemimpin, menjadi bahasa Inggrisnya commander, menjadi raja ya. Dan ada ada perintah yang perlu disampaikan sesuai dengan assignment, sesuai dengan penugasan. Jadi saudara, sekali lagi, berapa banyak saudara yang rindu dan mau diurapi? Nangkep ya? Anda diurapi untuk assignment. Waktu Anda pulang. Sebab kalau diurapi nggak ada assignment, luntur dan lama-lama bosen saudara. Oh Jesus. Satu ayat lagi dan saya selesai. 1 Samuel 10 ayat 5a. Oh, saya harap Anda dapat ini. Sesudah itu engkau akan sampai di Gibea Allah, tempat kedudukan orang Filistin. Sesudah itu, oh Jesus help me. Sesudah itu, coba saya cek di dalam bahasa Inggrisnya ya. 1 Samuel berapa saudara? 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-5a. Oke. Di sini dibilang, after that you shall come to the hill of God. Di dalam bukitnya Tuhan. Kamu akan sampai ke bukitnya Tuhan. Gunungnya Tuhan, ya. Lagi katakan gunung. Oke, gunungnya Tuhan. Lalu di situ dituliskan tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Loh, tempat kedudukan orang Filistin. Jadi ternyata Saul itu diurapi untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Dia diurapi, dia disuruh pergi ke gunungnya Tuhan. Tapi di gunung itu ada pasukan orang Filistin. Are you with me? Anda mendapat urapan untuk pergi ke gunungnya Tuhan, tapi ada tantangan. Ada tantangan di keluarga, ada tantangan dalam kersel, ada tantangan di dalam pendidikan, ada tantangan di dalam bisnis, dalam kerjaan. Halo? Ada tantangan demi tantangan, demi tantangan, demi tantangan. Tapi saudara, kalimat berikutnya, dan apabila engkau masuk kota. Bahasa Inggrisnya begini, and it will happen. And it will happen. Jadi ini hanya akan terjadi kalau Anda lakukan. Kalau Anda cuma tahu aja, nggak ada artinya, saudara. 23 tahun yang lalu Tuhan bicara sama saya untuk pergi ke New York untuk bertemu dengan the director of World Bank. Karena saya diperkenalkan oleh duta besar. Kalau nggak bisa nyelonong ke sana. Saya kenal dengan duta besar juga karena Tuhan berikan saya firman. Lalu saya pergi ke New York,
bertemu dengan Director of World Bank, saya sampaikan 5 visi yang Tuhan bicara kepada saya waktu tengah malam. Saya sampaikan, dia kaget. Dia tanya sama saya, where did you get it from? From God. Karena saya nggak tahu. Tahu saudara? 2 tahun kemudian apa yang saya sampaikan itu diaplikasikan di United Nations. 189 negara melakukan visi yang Tuhan berikan pada saya 2 tahun sebelumnya. Saya belum pernah cerita ini, saudara. Saya tunggu waktunya. Dan dari 189 negara, masih banyak negara yang melakukan. Ini setelah 23 tahun loh, saudara. Are you with me? Urapan itu untuk assignment. Mau ketemu, oke, udah bisa ketemu, mau buat apa, saudara? Sudah diurapi, ada assignment. Sampaikan, saudara. Jadi saya belajar begini, saudara. Waktu ada pasukan orang Filistin, ya, kita perlu sadar bahwa kebanyakan orang hanya mau karunia-karunia tertentu. Ya. 2 minggu yang lalu saya sampaikan mengenai prinsip tubuh. Gereja ini seperti tubuh. Kaki nggak bisa bilang saya nggak perlu mata. Mata nggak bisa bilang kita nggak perlu tangan. Tubuh, katakan tubuh. Members, ya. Di pasal yang sama, di 1 Korintus 12, itu berbicara mengenai macam-macam karunia roh. Halo? Katakan macam-macam. Oke, di dalam tubuh ada macam-macam juga, ya. Ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada paru-paru, ada jantung, ada jari, semuanya, ya. Tapi di firman Tuhan dituliskan ada macam-macam karunia roh. Jadi ada orang-orang yang hanya fokusnya di dalam signs and wonders and miracles, healing, kesembuhan, kelepasan, ini dan itu, semuanya itu baik. Jangan salah mengerti, ya. Semuanya itu baik. Kita ada pelayanan healing room, ada baik, semuanya itu baik. Tapi jangan lupa, saudara, ada diversity of gift. Ada macam-macam karunia. Dan macam-macam karunia itu Anda bisa praktekkan juga waktu Anda pulang. Anda bisa bayangkan bahwa roh Tuhan yang sama yang ada di dalam dirinya Daud, yang ada dalam dirinya Deborah, yang ada dalam Esther, yang ada di dalam Elia, yang ada di dalam Elisa, itu juga ada di dalam saudara. Roh Tuhan yang sama yang ada di dalam dirinya Daniel. Daniel itu beroperasi di dalam apa, saudara? Karunia pengetahuan. Di dalam karunia apa, saudara? Hikmat. Di dalam karunia iman. Di dalam karunia menafsirkan bahasa roh, saudara. Karena di Daniel pasal yang kelima, waktu ada tangan yang menulis di tembok zaman Raja Belsasar, saudara, itu rajanya ketakutan sampai gemeter, saudara. Nggak ada orang yang bisa menafsirkan. Itu adalah unknown language, unknown tongue. Dan Daniel beroperasi berdasarkan dia menginterpretasikan di unknown tongues. Yang saya sampaikan kepada saudara tadi, bertemu dengan businessman, pergi ke World Bank, karunia yang bekerja bukan kesembuhan, bukan kelepasan, pengetahuan. Karunia pengetahuan, word of knowledge, word of wisdom. Dan ini disediakan untuk semua saudara yang percaya. Mau apa enggak? Oke. Coba, let me close with this. Kenyataannya begini, ya. Kenyataannya begini. Anda doakan orang sakit, sebetulnya, ya, kita nggak bisa sembuhkan orang sakit. Betul? Tuhan Yesus yang berikan kita karunia. Jadi kalau kita beroperasi dalam pengetahuan, dalam hikmat, itu juga bukan saya juga. Contoh yang saya katakan tadi itu, what do you think about this, Paul? Let's ask Paul what he thinks about it. Hello?
Tapi kalau kita bosen, waktu pulang, udah gereja udah kelar. Ini khotbahnya udah lebih dari jam berapa nih ya? Udah kelar. Ini musiknya udah mulai main, bentar lagi kira-kira udah kelar. Lalu begitu pulang, Anda akan menghadapi pasukan Filistin. Tuhan udah bicara. This is real. Tapi Tuhan mengurapi saudara untuk assignment. Urapan mematahkan belenggu. Are you with me? Yes? Kalau Anda waktu pulang Anda bosen, nggak ngapa-ngapain, maka itu sebabnya kita bisa kalah di dalam peperangan rohani. Karena nggak mau terlibat di dalam education, nggak mau terlibat di dalam pemerintahan, nggak mau terlibat di dalam media. Kita bisa masuk di dalam sistem itu dan memakai untuk sesuatu yang baik. Are you with me? Garrett ada di sini, dia lulus dari perfilman. Kemarin minggu yang lalu saya bertemu dengan satu orang yang istrinya adalah bintang film. Dan saya omong-omong dengan dia, saya tanya, saya mau kenalkan dengan teman baik saya yang orang yang berpengaruh di Hollywood. Saya sebutkan namanya, presiden dari Movie Guide, Dr. Ted Baehr. Oh, you know him? Ya, oh senang sekali. Lalu saya bilang, saya mau kenalkan Anda dengan one of my leaders, namanya Garrett. Is it okay? Oh iya, kasihkan nomor teleponnya. Saya akan connect mereka. Supaya bisa menjadi terang di dalam entertainment. Halo? Are you excited? Jadi Anda tahu ya bahwa di City Blessing enggak ada holy man, holy people. Kita semua dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oh God, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Irabayata sandada barata sakarada barata. Jesus, Jesus, Jesus. Irabarata. Yes, yes, yes. Kita nyanyikan satu pujian. Yes, 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 yes. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti ya Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang dengarkan online. Kalau ada yang belum terima Tuhan Yesus, ini adalah kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus. Anda yang menjoin online, Anda bisa buka hati, terima Tuhan Yesus. Anda bisa teks nomor yang tertera di screen. Dan kita semua seperti yang tadi saya katakan, kita memberi bukan hanya ala kadarnya, bukan cuma token, tapi kita generous, kita dermawan. Tertera juga di dalam screen yang Anda lihat, ada macam-macam cara kita bisa memberi, supaya kita menghormati Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Anda pulang, coba Anda bisa buka mata. Sebentar lagi pulang, ya. Saya berkati saudara.
Saya mau nanya, Anda mau membuat ruangan di dalam diri saudara waktu Anda pulang, waduh gue bosen ini, Anda mau jadi seperti itu? Ada yang nggak jawab, saya nanya nih. Waktu Anda pulang, Anda mau bosen apa enggak? Belum semuanya jawab. Waktu Anda pulang, Anda mau bosen apa enggak? Kalau Anda bosen, maka Anda akan dikalahkan oleh roh-roh yang akan mempengaruhi Anda. Tapi kalau Anda tahu Anda diurapi untuk satu assignment, Anda akan berkemenangan dan mengalami luar biasa. God bless you. Haleluya. Amin.